Jadi ketawa-ketawa aku kawan-kawan ya melihat mereka ini. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan hanya laki-laki yang di surga, perempuan di neraka? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Atau itu masih belum seberapa, laki-laki di surga, perempuan di neraka itu macam-macam. Ruki Simamora, anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kilometer 13 Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video Rudy Simamora yang berani menghina Nabi Muhammad SAW secara live di media sosial. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas berita tentang Rudy Simamora yang ketakutan dan meminta bantuan polisi ketika rumahnya dikepung oleh warga. Nama TikToker Rudy Simamora kembali menuai kontroversi dan membuat masyarakat geram. Hal tersebut dikarenakan dugaan penistaan agama Islam yang ia lakukan melalui video yang diunggahnya di platform YouTube. Diketahui dalam video tersebut, Rudy Simamora menyinggung agama Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, bahkan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala rasis terhadap manusia. Selain itu, Rudy juga menyampaikan komentar yang dinilai menghina terkait pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Video tersebut dengan cepat menjadi viral, dan memicu kemarahan warga, khususnya umat muslim di tanah air. Ratusan warga yang marah kemudian mendatangi rumah Rudy Simamora di Jalan Binjai Medan kilometer 13 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai bentuk protes atas ucapannya tersebut. Mengetahui rumahnya telah dikepung warga, Rudy Simamora lantas ketakutan dan meminta bantuan polisi secara live di media sosial. Berikut kita lihat video dari Rudy Simamora saat dirinya meminta bantuan polisi secara live di media sosial. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu video Rudy Simamora ketika menghina Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketawa-ketawa aku kawan-kawan ya melihat mereka ini. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan hanya laki-laki yang di surga, perempuan di neraka? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Atau itu masih belum seberapa, laki-laki di surga, perempuan di neraka itu belum seberapa. Kulit hitam di neraka, kulit putih di surga, coba dulu. Tuhan macam apa kayak gini saudara-saudaraku? Sekarang kita membahas Al-Quran, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila. Di mana-mana Nabi urusan ketuhanan. Di mana-mana Nabi urusan ibadah. Ini ada Nabi meneliti haid. Itu tadi yang nggak bisa kutahan, Rahmat. Nggak bisa kutahan tadi sampai ku gigil lidahku. Kilometer 13 Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Apa enggak ada polisi yang nonton, kawan-kawan? Kawan-kawan, hubungi dulu polisi, kawan-kawan. Hubungi dulu polisi siapapun di kota Medan. Hubungi dulu polisi, kawan-kawan. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Rudy Simamora ternyata bukan hanya kali ini saja. Rudy Simamora diduga beberapa kali telah melakukan dugaan penistaan agama di media sosial, hingga dilaporkan ke pihak yang berwajib. Namun hal tersebut seolah tidak membuatnya jera, bahkan dirinya kembali mengulangi perbuatan yang sama, menghina Allah dan Rasul-Nya. Hal tersebut lantas membuat umat Islam marah, karena bisa merusak hubungan baik antar umat beragama di Indonesia. Jangan macam-macam, Ruki Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika kayak ini, kamu keluar dari Indonesia. Gak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Rudy Simamora jelas telah menyakiti hati umat muslim di Indonesia.
Terlebih hal tersebut ia lakukan berulang kali tanpa adanya rasa penyesalan. Penghinaan terhadap Nabi memang sudah terjadi sejak lama dan terus berulang, sebagaimana permusuhan abadi yang tidak pernah damai selamanya, antara yang hak dan yang batil. Para ulama telah menjelaskan, bahwa kita sebagai umat Islam memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuannya dalam menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Amar TV. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari, atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya, dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam tata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Nah, jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah, atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong di garis bawah ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat, informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam di masa yang akan datang mengaku, oh saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran nggak pernah disebutkan namanya, atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak, maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allahnya dipersoalkan, Nabinya dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. Ya. Kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian Arab, Masya Allah, ya. Pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab, kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea, antum mau pindah mana? Masya Allah, baik, fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik. Apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu antum lihat dulu apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi, ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum. Bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Kalau ada itu bisa berarti duduk bersama mereka, atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini. Jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia. Tujuannya, hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.